Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar, dan pelajaran kita kali ini adalah berkenaan dengan bulan Ramadan. Tema kita kali ini adalah Ramadan wa tadabburul Quran. Ramadan dan tadabbur Al-Quran. Nanti yang mau minta materinya bisa WA ke saya ke nomor di bawah ini ya, ke nomor ini. Oke, silakan kirim permintaan materi ini ya. Nanti saya kirim ke WA antum ya. Oke, yang pertama, al-alaqatu bainal Quran al-azim wa syahri Ramadan al-karim. Jadi ini hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan yang mulia. Al-Quran yang memiliki keagungan al-azim dan Ramadan yang memiliki kemuliaan al-karim. Hubungan antara keduanya, alaqatun ada hubungan, watidatun yang erat, wathiqatun lagi pula kokoh. Jadi ada hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Yurshidu lihadhil alaqah. Ada hal yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Apa? Anna nuzul Al-Quran kana fi syahri Ramadan. Bahwasanya turunnya Al-Quran itu ada di bulan Ramadan. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kan kita sudah sangat hafal, sangat paham. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau di 183-nya kan tentang puasa Ramadan sendiri. Di 185-nya Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di mana di bulan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan ini, itulah turun Al-Quran ya. Ada juga ayat lain, yaitu di surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, Allah SWT berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Fi lailatin mubarakah. Kalau berlafaz fi lailatin mubarakatin, kan gitu ya. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran ini, fi lailatin, di suatu malam, mubarakatin, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walinuzulil Qur'ani fi hadha syahril karim, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, maka tilalatun azimatun, di sana ada tilalah yang azimah, atau menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang besar ya, ada memiliki makna yang besar kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka fasyahru Ramadana afdalus syuhuri, maka Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang paling terbaik, afdalus syuhur. Ada yang juga mengistilahkannya Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan. Karena di bulan Ramadan itu turun Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Maka bulan ini pun menjadi bulan yang mulia, Syahrul Karim atau Syahrul Azim. Ya, seperti itu. Wal Quranul Karim, sementara Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim adalah Khotibu Kutubil Mursalin. Dia adalah kitab yang paling terakhir diturunkan kepada seorang utusan di antara utusan-utusan yang ada. Wal muhaimini alaiha ajmain, dan Al-Quran itu menjadi pemandu, menjadi pembimbing, pelengkap wahyu-wahyu atau kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menjadi apa? Al-Quran itu mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu menjadi korektor atau mengoreksi jika terjadi
distorsi pada kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran itu menjadi tolok ukur kebenaran kitab-kitab sebelumnya jika terjadi penyelewengan. Walaisa khafiyan, dan itu tidak lagi menjadi sebuah rahasia, annal maksudal asas minal Quran, bahwa tujuan yang paling mendasar daripada diturunkannya Al-Quran, tujuan yang paling utama diturunkannya Al-Quran adalah apa? Al-amalu bima fihi. Bagaimana kita mengamalkan kandungan Al-Quran, bagaimana kita mengamalkan panduan Al-Quran untuk hidup kita. Itu al-maksudul asas, itu tujuan utama turunnya Al-Quran, ya. Wa tangziluhu ala wakil hayat, bagaimana Al-Quran itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan nyata, kehidupan kita nyata. Jadi Al-Quran itu menjadi panduan hidup kita, karena hidayah itu artinya panduan, petunjuk, ya, bimbingan, ya, seperti itu, ya. Fal Quran, oleh karena itu Al-Quran itu qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai', sebelum dan segala sesuatu, artinya intinya adalah kitabu hidayatin wa rasyadin. Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, dan kitab bimbingan yang memberi petunjuk kepada kita, yang membimbing kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 9. Allah katakan, qala ta'ala, Allah berfirman, yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi panduan kepada kita dalam menjalani hidup kita kepada jalan yang paling lurus. Aqwam, allati hiya aqwam, jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal soleh. Anna lahum ajron kabiro, bahwa bagi mereka disediakan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada hari akhirat, ya, rukun iman yang 6, ya, dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, dan dia beramal soleh, ya, berdasarkan petunjuk Al-Quran, beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran, maka Allah sediakan bagi mereka pahala yang sangat besar. Surat Al-Isra ayat 9. Fa muhimmatul asas lihadzal Quran, ya, saya ulang lagi, fal muhimmatul asas lihadzal Quran, maka tugas utama daripada Al-Quran ini apa? Hidayatul khalqi, memberi hidayah kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia, ilal haqi, kepada kebenaran, kepada yang benar, membimbing kepada kebenaran, ya. Wa irsyadul ibad, dan membimbing hamba-hamba Allah ila sabilir rasyad, kepada jalan, menuju jalan yang penuh dengan petunjuk, penuh dengan bimbingan di sana. Ya, saya kira itu untuk kajian pertama ini tentang ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini silakan siapa yang kepingin mendapatkan materinya tadi, silakan dihubungi ke nomor ini, ya, ke nomor ini, WA ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.